Oke, ini adalah unit pesanannya Mas Hari dari Ponorogo. Ini ya Mas, tertunda beberapa hari. Kemarin udah jadi tak kirim tapi hancur di ekspedisi, makanya kembali ke sini lagi. Ini kita udah ganti kit, ganti trafos, garansi. Ini 6000 watt dengan ATS sinkronus. Kita jelaskan dulu untuk bagian depan. Ini backup. Kalau ke sini dia ngarahi ke switch ini ya, inverter. Jadi prioritasnya ada di inverter. Jadi PLN berfungsi saat tegangan baterai low sesuai yang kita setting, baru dia berpindah ke PLN dengan mode sinkronus. Nanti kembali lagi ke inverter kalau posisi baterai udah full dan nyentuh detect yang kita setting, dia akan kembali lagi ke inverter. Nah, kalau kita arahkan ke PLN, berarti inverter hanya sebagai backup saat PLN padam. Nah, PLN padam, inverter baru akan on menyuplai beban di rumah. Makanya ini arahkan ke inverter aja, karena ini prioritas untuk panel surya, jadi diarahkan ke inverter. Nah, kalau ke tengah ini off, kalau ke sini dia standby, artinya dia mau pilih prioritas di inverter atau di PLN. Ini jadi yang keluar ini adalah PLN atau inverter terus menerus. Tuh, ini di sini udah ada indikator PLN, inverter sama aktif. Ini di dalam ini terdapat MCB DC dari baterai, MCB output inverter, MCB inputnya PLN. Ini terminal blok baterai. Yang ini terminal blok ini dari input PLN, yang sini output. Terpisah ya Mas, jadi netral fase input PLN, yang outputnya netral fase gitu. Nah, ini ada LVD untuk detect sinkronnya. Ini ada LVD untuk detect perpindahan antara PLN dan inverter. Ini trafo Truit kita gunakan. Ini full tembaga ya. Bisa dikerik nanti atau dicacah-cacah bisa boleh, tapi kita nggak garansi kalau dicacah-cacah. Kalau mau buktiin kawat tembaga atau aluminium. Nah, ini kita pakai 20 MOSFET. Langsung aja kita on kan. Kita coba pakai PSU dulu untuk mengetahui. Oke, PSU udah on. Ini bisa dilihat di sini tegangan baterai 52 volt. Ini kita on kan switch inverter on. Ini kalau masih merah berarti inverter off. Saat nanti berubah menjadi warna hijau, dia akan on. Ini MCB inverter kita on kan. Oke, udah on ya. Oh iya, maksudnya yang ini. Ini kalau posisi off dia warna merah, kalau on dia berubah di hijau. Ini output inverter. Di sini kita akan mengecek batas bawah sama baterainya. Jadi ini tadi kita limit di 46 volt, dia off. Nah, ini 47 masih on. Oke ya, 46 volt dia off. Nanti on lagi di 50-an. Nah, ini 50 volt dia on. Oke. Ini kita jelaskan juga untuk sini settingnya. Ini 48, artinya di tegangan baterai 48 volt dia berpindah ke PLN. Saat nanti ketambah 3 volt jadi 58 tambah 3, dia berarti nyentuh di 51 volt, dia berpindah ke inverter lagi. Ini detect perpindahannya ya. Kalau mau ubah-ubah mau di berapa volt pindah ke PLN bisa setting di sininya. Ini kita mau masukkan input dari PLN. Nah, ini udah on PLN dan detect sinkronnya. Ini 50 volt kita turunkan karena ini kita setting 48. Kita lihat untuk tegangan di 48 volt. Ini kita beban kita hidupkan ya pakai bolam.
Ini ban bulam on, bisa dilihat itu. Ini kita turunkan tegangan baterai nyentuh setting di LVD yang menyuruh berpindah ke PLN. Oh bentar, ini kita arahkan ke sini, ke aktif backup, jadi inverter terus yang kerja. Ini udah berpindah ke PLN sampai gak ketahuan. Kita naikkan lagi tegangan di 51 biar dia merintah berpindah ke inverter. Ya 52, dia memerintahkan ke inverter. Kita lihat deteknya sinkron. Nah, ini detek sinkronnya masih, nah itu perlahan makin turun dan dia makin sinkron. Itu udah cepet. Kita lihat, bisa dilihat nih bebannya bulam. Nah udah berpindah ke inverter, nggak ada kedip, cuma agak terang. Bisa dilihat tadi tegangan voltasenya karena inverter lebih tinggi dan PLN hanya 190-an. Ini kita turunkan lagi, kita simulasikan tegangan baterai drop 47. Nah dia langsung berpindah lagi ke inverter cepet karena sinkronnya udah cepet. Seperti itu. Kita sekarang mau uji load beban. Ini mas, beban udah terkonek, terbaca di watt output 1200 watt. Kita akan coba tambah beban 2200, tambah lagi 3300, tambah lagi 4000 watt, tambah lagi 4800, tambah lagi. Oke, dia limit watt outputnya. Ntar 5 detik dia akan on lagi. Bisa dilihat nih dalam berkedip. Nah, dia adalah overproteksi arus. Kita coba naikkan dikit. Nah udah on. Kita naikkan biar bisa di atas 5000 watt. Jadi kita coba lagi 1200 bebannya. Kita naikkan lagi dikit. (2300). (3200). 4000. 5000 watt ya mas, ini 5000 watt. Tegangan HZ masih stabil, kita coba tambah lagi 6000 watt. Ini bisa dilihat mas, tegangan HZ nya dia masih oke, masih stabil. Jadi dengan beban 6000 watt pun dia bisa dilihat tegangan outputnya tidak drop. Ini tegangan output tidak drop, frekuensi juga tetap stabil. Oke mas, sekian untuk pengujian mesin inverter low frekuensi kali ini. Nanti jika kebingungan bisa tanyakan ke saya lagi. Dan terima kasih, salam Astro Sukses.